untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Setiap kejadian kami begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami rindu ingin menyembah Engkau Bapa di dalam altar-Mu yang kudus Bapa. Biarlah pada pagi hari ini izinkan kami masuk ke dalam altar-Mu yang kudus. Mari kita sama katakan, kini saatnya berdiri di altar. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan, kita masuk di tahta-Mu. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya akan berdiri di altar-Nya. Berdiri amin, di altar-Nya, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Katakan, mari memuji dan angkat tangan. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah harapanku. Tak kuandalkan kekuatanku saat hadapi badai hidup
Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku dalam tangan-Mu. Ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Puji Tuhan, selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini kita mengucap syukur sepanjang tahun ini tahun lalu, saudara. Ini sekarang sudah tahun baru ya. Saya percaya Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Amin, saudara. Maka kita semua anak-anak Tuhan pasti punya banyak cerita, ya, banyak kesaksian yang luar biasa. Dimana kita ditolong Tuhan secara jasmani, secara rohani pun kita. Yang terutama, saudara, sesungguhnya tujuan hidup kita bukan hal-hal yang jasmani, tapi sesungguhnya tujuan hidup kita adalah hal-hal yang rohani, ya, saudara. Saya percaya setiap daripada kita terpelihara hidup kita, saudara, ya. Untuk menghadapi tahun ini, saudara, tentunya banyak hal yang harus kita persiapkan, ya. Kita akan banyak menemui banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan. Entah itu apa, saudara. Tapi satu hal, saudara, harus punya satu hal yang saudara harus miliki, yang dimana banyak orang tidak mengenal ini, saudara. Ya, karena mereka di luar sana hidup dalam tidak kepastian, ya, hidup dalam hal yang tidak yang tidak bisa diprediksi, karena banyak hal yang bisa terjadi seperti yang 3 tahun belakang ini, ya, saudara. Kita nggak tahu itu apa, ya. Kemarin kita bisa melewati pandemi 3 tahun, sekarang Bali ramai lagi, ya. Puji Tuhan, banyak orang bisa bekerja, ya, dari istirahat 3 tahun. Mereka yang terpuruk mulai pulih kembali secara ekonomi. Ya, tapi saudara, kita anak-anak Tuhan harus punya satu hal, yaitu apa, saudara, yang kita harus punya dalam menghadapi tahun ini, saudara, yaitu kita semua harus punya pengharapan. Ya, pengharapan ini penting, ya, saudara. Kalau saudara tidak punya pengharapan, maka hidup kita ini statis. Kita menjadi orang yang cuek, yang asal-asalan, ya, nggak serius. Ya sudahlah, hidup kayak begini-begini aja. Jadi seperti kayak hidup nggak punya tujuan. Saudara, kita ini harus, setiap orang percaya itu harus punya pengharapan. Ya, pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan kita yang hidup, saudara. Ya, kita baca firman Tuhan Roma 15 ayat 4. Ya. Roma 15 ayat yang keempat, bisa ditayangkan, ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita sambung 1 Timotius 4 ayat yang 10. 1 Timotius 4 ayat yang 10. Yang berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang
percaya. Sebab ada yang nggak percaya, saudara. Ya, saudara dan saya percaya akan adanya Tuhan. Tuhan Yesus hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang merasa tidak aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak punya kepastian dan juga banyak orang yang tidak memiliki tujuan hidup, ya saudara. Ya, kalau kita ini sekarang bicara mengenai banyak hal tentang hal-hal yang jasmani, tentunya yang kita pikirkan mungkin ya saudara, hampir 90% lebih yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat jasmani ya saudara. Pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, bisnis kita semua, usaha kita, perusahaan kita semuanya saudara. Ya, bahkan kami pun juga begitu, berinteraksi dengan kehidupan hal-hal yang bersifat tentang pekerjaan, tentang bisnis saudara. Ya, apa salah? Sebenarnya juga nggak salah saudara. Ya memang kita semua harus bekerja. Yang penting kita nggak jadi orang yang malas, ya. Sebab Tuhan Yesus nggak suka orang yang malas. Maka orang yang malas tidak punya hak untuk makan. Ya, orang yang rajin itu punya hak untuk apa? Bisa menambahkan perbendaharaannya dan bisa memperjuangkan banyak hal dan juga bisa berbagi bagi orang lain. Ya, saudara, kita menghadapi tahun 2023 ini, saudara, tentunya kalau sudah dengar berita yang di luar karena ya seperti kemarin Yakub berbicara tentang memperhatikan nilai US dollar setiap saat. Karena apa? Karena penerimaannya atau pembelanjaannya itu harus berupa US dollar. Jadi memantau terus setiap hari berapa 1 US dollar sekarang. Ya, hatinya kalau perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu, saudara, itu pasti juga memperhatikan nilai mata uang, ya, apalagi berhubungan dengan luar negeri, ya, barang-barang dari luar negeri, saudara. Ya, mereka khawatir tiba-tiba melonjak dengan tinggi ataupun turun dengan drastis, ya. Jadi kekhawatiran yang dihadapi oleh banyak orang itu tentunya pasti ada, termasuk kami juga, ya. Tapi sebagai orang percaya kita punya satu kelebihan, ya, punya satu keuntungan, punya satu hal yang membuat kita menjadi kuat, menjadi teguh untuk menghadapi tahunan yang akan datang. Memang kita menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam dunia ini, ya. Yang kita pikirkan cuma ada yang di dalam bumi ini. Tapi sebetulnya tujuan kita ini harusnya apa? Juga harus punya tujuan yang kekal. Mempersiapkan masa depan kita, saudara. Masa depan saudara dan saya itu bukan cuma di bumi sepanjang kita hidup. Ini cuma sementara yang kita kerjakan, saudara, untuk supaya memperlengkapi kita dan juga memperlengkapi orang lain. Ya, jadi masa depan kita adalah masa depan yang kekal sesungguhnya. Kalau saudara dan saya ini bekerja saat ini adalah untuk masa depan yang sementara. Nggak salah bekerja, saudara, ya. Paulus pun bekerja mengusahakan ketika Paulus itu memberitakan Injil, tentu butuh dana, butuh biaya. Yang dilakukan apa yang bisa dia lakukan. Padahal Paulus itu adalah orang yang terpelajar, orang yang edukasinya cukup baik, ya, untuk bisa mengajar. Karena Paulus itu menjadi seorang guru, ya. Ya, tapi dalam perjalanan ketika dia dijamah Tuhan, dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan dan orang lain, yaitu dengan cara melayani orang lain, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, keselamatan bagi banyak orang. Dan dia harus berpindah-pindah tempat, dan itu butuh biaya. Nggak seperti sekarang, sudah ada pesawat terbang atau yang lebih cepat naik mobil. Nggak. Pada waktu itu mungkin naik kuda, naik keledai, naik unta, atau berjalan kaki, menuruni bukit, naik gunung, turun lembah, saudara. Ya,
susah, sulit pada zaman itu. Dan apa yang dilakukan Paulus? Ya dia mungkin beli kain, ya kain khusus, kemudian dia susun kain itu buat pola, lalu kemudian dijadikan kemah, kemudian dia jual, dia tawarkan ke orang-orang yang dijumpainya. Karena pada zaman itu Paulus ketika berkeliling, dia nggak punya rumah yang mungkin sebanyak sekarang di dunia ini, saudara ya. Nggak ada tempat tinggal yang indah waktu itu, ya. Melewati gunung berbatu-batu, ya, jalan yang berpasir, mungkin lumpur, saudara. Dia harus mendirikan tenda pada zaman itu. Maka dia punya ide, punya satu inovasi, ya, kreativitas. Bagaimana dia berusaha untuk membangun sebuah usaha, sekalipun dalam skala kecil. Ya, dia bikin tenda, lalu kemudian dijual. Uangnya untuk apa? Bukan untuk memperkaya diri, tapi saudara, untuk membiayai pelayanannya sendiri, saudara. Begitu mulia, ya. Apa yang sekarang Paulus dapatkan? Dia menerima mahkota yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia tahu mungkin waktu itu dia tidak kaya. Kalau dia mau kaya sebenarnya bisa melakukannya. Tapi Paulus pada zaman itu dia melakukan banyak hal untuk kepentingan orang lain, saudara. Ya, bahkan sampai susah payah menderita, bahkan sampai di penjara, saudara. Sampai kapalnya itu karam. Bayangkan, saudara, begitu susah dan sulitnya pada zaman itu. Tapi Paulus itu memberikan contoh teladan yang luar biasa. Bila kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini juga harus punya hal yang pemikiran yang sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, misalnya, saudara. Ya, kita bekerja, kerjalah sekuat mungkin, berjuanglah. Ya, selama kita kuat, kita bisa bekerjalah dengan berusaha. Ya, tidak salah. Ya, hasilnya, saudara, pakai segala sesuatu apa yang kita kerjakan, yang mereka kita lakukan. Apa yang kita makan, minum, pakai, lakukan untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tujuannya cuma itu saja, saudara. Ya, saudara. Firman Tuhan ini luar biasa. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, saudara, bukan Tuhan yang mati. Kalau saudara dan saya tetap percaya dia hidup, ya, saudara menjadi kuat, saudara menjadi teguh. Karena kita tidak menaruh pengharapan kepada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Yang tentunya saudara dan saya mengalami banyak hal sekali, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap kejadian-kejadian yang kita alami, pengalaman saudara bersama dengan Tuhan sepanjang waktu sampai saat ini, saudara. Bagi kita sungguh nyata, terbukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan nyata kebenaran firman ini yang saudara dan saya percaya dan yakini terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya. Juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya, saudara. Saudara, kalau kita bergerak di dalam dunia usaha, dalam dunia sekarang ini, dunia sekuler, saudara, ya, tentu ada banyak orang yang merasa bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih celaka lagi kalau kita ini berhenti tidak melakukan apa-apa, saudara. Itu celaka benar-benar, saudara. Kenapa, saudara? Kita nggak punya fungsi tapi tidak dikerjakan. Kita punya kekuatan, kemampuan tapi tidak diupayakan. Kita berdiam diri. Ya, pasrah sudah. Makan nggak makan ya wis, ya. Ada uang nggak ada uang ya sudah, saudara. Apa kita seperti itu? Enggak, saudara. Ya, saudara, kita harus mengupayakan, kita harus berjerih payah, kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Ya, kalau Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk mengusahakan pekerjaan apapun juga yang kita kerjakan di dalam dunia ini, itu sebuah kesempatan dan sebuah peluang. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak mengambil peluang dan kesempatan itu, saudara. Ya,
Dan juga saudara, kita tidak mau meningkatkan, mengasah kemampuan kita, ya, meningkatkan keahlian kita, ya saudara. Saudara merasa sudah cukup segalanya, mungkin sudah merasa punya, saudara. Ya. Nah, banyak orang di sana, di luar sana, banyak orang yang mengalami tidak aman, rasa tidak aman, insecure untuk menghadapi tantangan zaman ini. Ya saudara, kita amati sekitar kita, ya. Sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan manusia. Saudara dan saya itu punya potensi yang istimewa. Cuma masalahnya potensi ini tidak diketahui, atau secara nggak sadar saudara tidak mengetahui potensi itu menjadi sebuah kekuatan, ya, dimana itu sangat berguna kalau saudara mengasah potensi itu menjadi sebuah peluang yang saudara bisa kerjakan untuk berusaha. Kalau orang ngomong potensi, peluang, itu berarti kita ngomong soal ekonomi di dalam bisnis dalam dunia ini, saudara, ya. Ya kalau saya ngomong hal yang tentang bisnis, tentunya saya juga banyak belajar, ya, supaya bisa memberikan pandangan, bisa memberikan arahan kepada banyak orang, supaya saya tidak melulu harus ngomong tentang firman Tuhan saja, tapi paling tidak ada pengetahuan, ada wawasan tentang bagaimana menghadapi hal-hal yang harus kita lakukan untuk peluang-peluang yang ada dalam dunia ini, saudara, ya. Nah, saudara, galilah potensi yang ada dalam hidup kita ini. Kalau zaman sekarang ini, kita ini banyak hal yang mudah untuk bisa kita kerjakan karena fasilitas juga banyak, ya. Apalagi zaman globalisasi ini, ya, saudara, ada yang berbisnis digital, ya, ekonomi digital. Saya dulu juga mikir apa ya ekonomi digital ini, belum nyampe, baru sekarang baru tahu, oh ternyata banyak orang itu sekarang menggunakan cara kerja yang smart, ya. bukan cuma cara kerja yang hard, yang keras, tapi yang cerdik, ya, cerdas, ya, smart work, nggak cuma hard work, ya. Saya belajar banyak tentang hal ini juga, ya, supaya bisa menyesuaikan keadaan yang akan terjadi. Kalau zaman sekarang anak-anak milenial itu menggunakan teknologi digital untuk berusaha. Kalau zaman dulu masih manual, saudara, ya, masih pakai hal-hal yang mungkin sifatnya tradisional. Tapi zaman sekarang ini yang makin mudah, makin banyak, makin luas, banyak hal peluang yang bisa kita kerjakan. Saya ini bukan pakar ekonomi, tapi saya mau bicara, sharing sedikit tentang hal yang ini, saudara, ya. Saya mendapat satu informasi, ya. Banyak orang mengeluh, bisnis apa zaman sekarang yang bisa dikerjakan, yang sedikit modal. Kalau saudara berpikir soal bisnis, tentunya saudara akan bicara tentang modal, ya, berpikir tentang bagaimana mempersiapkan modal yang cukup untuk memutar usaha. Kalau ada modal, bagus, saudara. Tapi ada juga orang yang punya modal banyak tapi nggak bisa mengerjakannya. Banyak juga, ya, saudara. Punya banyak hal tapi nggak bisa bagaimana mengolahnya, cuma disimpan saja, saudara. Tapi khususnya saya memberikan satu pandangan bagi orang-orang yang sedikit modal, ya. Saya dapat informasi apa sih bisnis tentang hal yang bisa kita lakukan dengan sedikit modal, saudara. Dulu waktu kami keluar dari full time, ya, kami tidak lagi dapat gaji atau persembahan, ya. Kami hidup itu benar-benar kasih karunia, saudara. Bulan pertama kami keluar dari full time, tidak lagi ada gaji, saudara, ya.
Kami nggak tahu caranya bagaimana kami kerja. Tapi benar-benar semuanya karena kemurahan Tuhan. Yang kami lakukan apa? Kami cuma berpikir gini, apa sih pekerjaan yang bisa kita kerjakan ketika kita ini tidak padat modal? Ya. Saya sama istri saya memutuskan ya, untuk bekerja, untuk tidak terikat waktu dan tidak terikat dalam sebuah perusahaan. Kami harus mandiri. Jadi yang kami kerjakan, kami lakukan adalah menjadi broker atau agen properti. Nggak ngerti menjadi agen properti yang tradisional, ya belum belajar banyak, tapi mau nggak mau harus kami lakukan. Memutuskan ya sudah, kita akan mungkin kerja di kantor, kita lakukan harus bekerja sendiri. Pekerjaan yang paling mudah yang tanpa modal adalah menjadi broker, agen asuransi. Asuransi bukan ya, agen properti, agen asuransi juga bisa, saudara ya, itu juga tanpa modal. Agen properti yang saya lakukan adalah, saudara, nggak tahu caranya gimana, waktu itu belum ada teknologi digital yang semaju sekarang, nggak bisa iklan lewat HP, lewat Instagram, lewat Facebook, nggak ada iklannya tuh, saudara. Iklan pada waktu itu cuma pakai koran, iklan baris dua baris begitu ya, harus dimasukkan di koran. Zaman itu tahun 1999. Yang kami lakukan adalah memberikan satu gimana sih caranya, kita nggak tahu gimana caranya ya, tapi semua itu kami lakukan dengan cara tradisional dan manual. Satu saat istri saya itu ke sebuah dokternya cewek ya, istri saya rawat gigi, lalu diajak ngobrol sama dokternya, Bu, kerjaannya apa? Langsung istri saya itu bilang, oh kami kerja agen properti, menjual rumah, jual tanah, jual apa saja yang bisa menghasilkan. Oh kalau gitu saya punya ini rumah yang saya mau jual, bisa titip jualkan? Oh bisa, Bu. Lalu kemudian karena saya ngantar, kemudian saya minta data-datanya, saudara, ini luar biasa ya. Data rumah saya dapatkan, lalu saya ketik di kertas, waktu itu pakai mesin tik yang manual, bukan komputer, saudara. Saya ketik, lalu saya kasih nomor telepon, saya tempel di sebuah rumah makan di Jalan Teguh Umar. Bu, titip ya, karena saya lihat banyak iklan di situ, titip Bu, saya titip iklan. Saudara, pada saat saya tempel itu, kemudian tidak lama ada orang telepon, Pak, rumahnya dijual ya? Iya, saya mau lihat. Baik Pak, saya antar ke rumahnya. Dilihat saudara rumahnya, dan terjadi apa? Closing yang pertama, saudara. Closing yang pertama itu artinya itu anugerah ya. Terjadi jual beli, lalu kami mendapatkan komisi waktu itu cukup besar, 5 juta rupiah, saudara. Bulan pertama setelah saya keluar dari full time. Ya, kami tabungan cuma tinggal 2 juta. Anak saya Joshua dan Michael masih sekolah, waktu masih TK dan SD. Ya sudah nggak tahu kami mau bikin apa kan, nggak tahu kerja apa. Tapi komisi yang pertama 5 juta, yang kedua itu yang luar biasa, saudara. Ya, ini semua karena pertolongan juga, campur tangan Tuhan. Yang kedua itu adalah istri saya ngantar sekolah, ketemu orang yang mau beli tanah. Lalu istri saya memberikan informasi, Pak, ada tanah di Jalan Gatot Subroto. Bapak boleh nanti lihat di sana, kalau memang cocok bisa transaksi. Ya, ketika orang itu mau lihat, istri saya pas besoknya mau retreat ke Cipanas. Mana ya, daerah Jawa Barat di sana ya, retreat wanita waktu itu. Ditinggallah orang itu, lalu kemudian diserahkan ke saya. Saya juga nggak ketemu orang itu, lewat telepon saja, Pak, saya mau lihat tanahnya. Saya cuma bisa membayangkan begini, saya nggak tahu bentuk tanahnya, lokasinya pun kira-kira saya kasih gambaran. Pak, datang aja sendiri ya, di situ gambarnya pertigaan kurang lebih 100 meter dari sini, sebelah kiri Bapak lihat sendiri ya, dilihat sendiri ya.
Lalu kemudian terjadi adalah orang itu melihat dan kemudian cocok dan kemudian pengen ketemu sama pemiliknya. Saya kasih teleponnya, lalu kemudian ketemu sendiri, saya tidak dampingi, mereka berdua ke notaris, lalu terjadi jual beli. Saudara, saya pun tidak mendampingi, saya cuma tidak tahu kira-kira, pokoknya tanah ini sebelah sini, kemudian terjadilah closing. Orang itu transaksi, kemudian pemilik tanahnya ke rumah, memberikan kami komisi 32 juta rupiah. Pada waktu itu, saudara, ya, dalam kondisi di mana kami cuma punya uang 2 juta cukup habis untuk perjalanan hidup selama setengah bulan saja waktu itu. Tapi Tuhan benar-benar anugerah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Menjadi broker, agen properti. Sampai sekarang saudara kami lakukan. Istri saya yang jago. Dia menikmati pekerjaannya. Closing yang kedua. Dan closing yang berikutnya saya tidak cerita, saudara. Karena nggak tahu berapa jumlahnya, saya juga nggak tahu, saudara. Tapi saya percaya, memang tidak selalu closing ya, saudara. Kadang ini pandemi terakhir ini kan juga closing juga jarang, tapi Tuhan itu cukupkan dengan banyak hal. Nah, saudara, pekerjaan apa yang kira-kira bisa membuat kita ini bisa kita kerjakan tanpa modal? Jadi broker properti, jadi broker agen asuransi, oke. Jadi guru, saudara. Ya, pekerjaan jasa, menjadi afiliator, jadi reseller, saudara. Ya, bisa menjual barangnya orang tanpa saudara harus kirim barang, tanpa harus stok orang, tanpa harus stok barang. Ya, saudara menggunakan pekerjaan secara smart. Gunakan dulu, saudara, HP kita ini. Kita bisa dapat bisnis dari HP kita zaman sekarang ini. Sekarang ini saya juga mau belajar loh, banyak hal yang saya jadi terinspirasi. Apa, saudara? Dulu saya pikir impor itu butuh modal banyak. Ya, impor barang lalu jual lagi di sini. Saya enggak, saya mau belajar apa? Ekspor malah, saudara. Ya, saya perlu didoakan saja supaya bisa berjalan lancar. Saya mau belajar terus tekniknya, apa yang dibutuhkan. Bingung kan, saudara? Saya belajar ekspor. Ekspor apa? Enggak tahu barangnya. Apa yang ada yang bisa dijual? Yang penting apa? Ada pembelinya nanti. Pakai apa? Teknologi digital, saudara. Ya, saudara, sampai saya usia sekarang ini saya masih memikirkan pekerjaan loh, saudara. Ya. Jadi saudara menghadapi tahun-tahun yang akan datang, kalau prediksi orang-orang pakar ekonomi, bahkan presiden pun ngomong tahun 2023 tahun yang gelap. Ya, saudara silakan mau percaya boleh, nggak percaya boleh, saudara. Ya, gelap ataupun tidak gelap pun tetap saudara harus percaya firman Tuhan. Sebab pengharapan kita itu hanya di dalam Dia yang tertulis dalam firman-Nya. Sebab Tuhan kita hidup. Dia yang memelihara hidup kita, saudara. Ya. Nah, yang pertama saudara lakukan, saudara menajamkan apa, saudara? Kekuatan kita. Pertajam potensi saudara, ya. Apa yang ada di tanganmu, ya kerjakan. Ini nggak melulu soal tentang uang yang besar atau modal yang besar, saudara. Ya, gali potensi kita yang ada. Yang penting saudara nggak berdiam diri, ya. Apa yang kita bisa? Ya, apa yang saudara bisa? Saudara pasti punya keahlian-keahlian yang tersembunyi. Ya, apa passion yang terbesar yang saudara punyai? Ya, pekerjaan apa yang bisa kita nikmati? Kalau istri saya pekerjaan menikmati buat adonan kue, puding, ya, sama tadi properti tadi. Ya, kalau saya sebagai orang yang di balik layar mensupport istri saya, kadang jadi supir, ya, kadang jadi admin, ya, admin apa? Ini bikin apa? Desain. Istri saya kan gaptek, jadi saya bantu dia. Jadi di belakang layar dan bekerja sama. Ya. Lakukan dengan apa? Dengan ketekunan dan konsisten, ya, dan siap bayar harga. Saudara harus menemukan apa yang harus dipertajam di dalam kemampuan kita, ya. Keahlian kita yang harus diasah, saudara, ya.
Harus terus-menerus harus belajar. Jangan puas, saudara. Saya ini loh, sekali saudara, banyak hal yang saya dapatkan dari informasi dari dunia digital. Instagram saya itu banyak sponsor yang muncul terus, ya. Ini menawarkan bisnis ini menawarkan bisnis ini. Saya jadi mikir, kadang-kadang saya budak juga itu, kebanyakan mikir. Ya. Jadi mau kayak apa ini, Kak? Mau milih yang mana gitu loh, saudara ya. Kalau sekarang kerjaan sudah running ya, sekalipun ya dengan perjuangan, anak-anak sudah besar, sudah bisa berusaha sendiri. Saya juga bersyukur, nggak terlalu membebani kami orang tua, kami cukup mensupport ketika mereka kuliah, mereka dalam masa pertumbuhan. Ya. Jadi mereka punya juga kemampuan, keahlian sebagai orang-orang milenial yang lebih maju pemikirannya. Bersyukur aja, saudara ya. Nah, salah satu jasa tadi saya bilang, saudara, asah kemampuanmu, ya, asah keahlianmu. Saudara bisa apa? Jadi guru, nggak apa-apa. Buka usaha apa? Les, bimbingan belajar misalnya. Ngajar bahasa Inggris, ngajar anak-anak SD. Ya saudara bisa lakukan. Yang penting saudara jangan berdiam diri. Jangan diam saudara. Kalau diam saudara nggak bisa melakukan apa-apa. Artinya saudara apa? Punya kemampuan tapi tidak diasah. Lalu apa saudara? Tumpul dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Ketika anak-anak umur kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, dipaksa mamanya les piano. Ada piano 1, les. Harus les. Istri saya tekun mendampingi, saya pun juga tekun mendampingi. Saya antar naik motor ke tempat kursus, saudara. 2, Joshua dan Michael, waktu umur 4 tahun, 5 tahun. Sudah harus belajar musik. Ya, waktu itu kami masih full time. Saya antar, pulang pergi. Bertahun-tahun sampai anak-anak bisa naik motor sendiri. TK, SD, SMP, SMA sudah mulai naik motor. Saya tidak mendampingi lagi. Mereka les terus kursus tiap tahun sampai SMA. Habis SMA kemana? Kuliah lanjut lagi musik, saudara, sampai lulus. Ada sekarang anak-anak punya keahlian, kemampuan bermusik. Industrinya tidak industri musik, saudara. Industri musik bisa jualan, bisa. Jadi industri. Bergerak di bidang jasa. Wedding entertainment. Dikelola anak-anak. Michael juga punya kemampuan, selain bisa melayani juga mulai apa? Bisa jasanya bisa laku, saudara, menghasilkan. Perjuangan dari umur 4 sampai mahasiswa. Lulus mereka punya keahlian yang tidak pernah bisa lepas dari hidupnya. Keahlian itu melekat terus dalam kehidupan kita. Saudara, kalau punya anak, saudara mau les apa saja, les kan dengan tekun ya, sampai mereka punya keahlian yang terasah. Akhirnya mempermudah mereka nanti ketika mereka dewasa. Mereka bisa memilih pekerjaan seperti apa. Ya, seperti itu. Ya, jangan lupa asah dan pertajam kemampuan kita, saudara. Amsal 14 ayat 8 berkata, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Mengerti jalan kita sendiri adalah merupakan hikmat orang yang cerdik, orang yang cerdas, saudara. Tetapi orang yang bebal, ya, ditipu oleh kebodohannya. Selain modal, saudara harus punya hikmat, ya, yang terus-menerus diasah supaya menjadi apa? Cerdas, menjadi pintar, menjadi ahli, ya, supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman. Ini tantangan zaman yang ada di dunia, saudara. Ya, yang kedua adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Ya,
mintalah hikmat daripada Tuhan, dan lihatlah jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Kalau saudara kita merasa bahwa itu sesuatu yang dari Tuhan, pasti akan ada penyediaan Tuhan, yaitu orang-orang yang Tuhan kirim untuk apa, saudara? Untuk menolong dan memperlengkapi saudara dan saya. Ya. Jalannya dibuka oleh Tuhan, tentunya dananya juga ada, saudara. Ya. Nah, kalau kita merasa tidak yakin dan tidak aman akan masa depan kita di dunia ini, saudara, mari saudara kita semua mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin, saudara. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu memang tidak secara langsung menerima pertolongan Tuhan. Tapi saudara, dalam proses, saudara, itu penyertaan Tuhan menyertai kita dalam apa yang kita kerjakan. Itu prosesnya terjadi. Mungkin tidak langsung, tidak instan, melalui proses yang mungkin cukup memakan waktu. Ya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan berarti apa? Bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini dibutuhkan untuk menghadapi saudara di dalam dunia ini. Saudara mau mengandalkan siapa kalau bukan dengan Tuhan? Mengandalkan orang lain pasti kecewa. Mengandalkan kekayaan kita belum tentu bisa kita berhasil. Mengandalkan orang lain, saudara, mengandalkan apa yang di dalam dunia ini pasti akan kecewa, saudara. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu mendapatkan pertolongan Tuhan yang ilahi, yang dimana saudara tidak bisa mikir, oh kenapa ya Tuhan bisa melakukan hal ini untuk saya. Dan saya percaya saudara pasti mengalami banyak hal dalam hal ini. Ya. Proses mengandalkan Tuhan ini berarti apa, saudara? Memang kita nggak mampu apa-apa, saudara. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa bekerja. Sekali lagi, saudara, jangan andalkan dirimu sendiri. Ya, minta penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan. Ya. Nah, saudara, hal yang ketiga, bagaimana kita menghadapi rasa tidak aman atau insecure di dalam dunia ini. Yang ketiga adalah hiduplah takut akan Tuhan. Karena diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, Tuhan akan terlibat dalam kehidupan saudara dan saya. Asal saudara sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, ya. Saudara, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Dalam berbisnis, dalam berusaha pun harus bertanggung jawab. Ya. Jangan buat curang, saudara. Ya. Saudara harus belajar banyak hal-hal ini. Ya. Kita diproses Tuhan. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, nggak usah khawatir apa yang saudara bisa kerjakan. Ya. Saudara, kalau kita ini bekerja, kita beroleh berkat. Berkat itu bukan tujuan hidup kita. Ya, sekali lagi saya katakan, berkat itu bukan tujuan, tapi apa, saudara? Akibat. Akibat dari apa? Akibat dari hidup kita dalam kebenaran. Kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 9. Ini firman-Nya. Ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 9. Kita lihat akibatnya orang yang hidup benar, yang hidupnya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman.
yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak akan takut kepada kabar celaka. Tidak takut akan prediksi tahun ini tahun yang gelap, saudara. Hatinya tetap teguh. Kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya untuk tetap selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saudara, ini perhatikan. Ini loh akibat orang yang benar, saudara. Akan menerima harta kekayaan yang dari Tuhan. Hidupnya diberkati seperti ini, saudara. Ya, orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Tapi bahkan orang benar akan bisa memberikan pinjaman, bisa memberkati sesamanya. Mari saudara kita berjuang bersama-sama menjadi orang benar. Ya, hidup dalam kebenaran. Jangan cuma mengejar berkat aja, saudara. Karena berkat itu bukan tujuan tapi akibat, saudara. Ya. Akibat menjadi orang benar. Yang jadi tujuan adalah pastikan, saudara, kita ini hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Saudara. Ya, jaminan firman Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara masih khawatir lagi terhadap apa yang terjadi dalam 2023. Dari dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ya, ayo bersama-sama menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran. Karena ini tujuan utama yang Tuhan inginkan. Tujuan sementara di dunia kita bekerja keras, nggak apa-apa, ya. Kita diproses di situ. Menjadi orang benar menjadi tujuan kita seumur hidup kita. Dan tujuan masa depan kita yang sesungguhnya adalah kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara harus memikirkan hal ini. Kan nggak cuma 90% mikirkan hal yang duniawi aja, saudara. Hal yang rohani saudara harus pikirkan. Hal kerajaan surga saudara harus pikirkan. Masa depan saudara di dalam kekekalan harus dipikirkan dan harus dipersiapkan mulai sekarang. Jadi jangan goyah ya menghadapi tahun 2023. Nggak usah takut dengan kabar celaka, kabar apapun. Sebab hati kita penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kita saudara teguh. Dan kita nggak pernah takut. Pastikan kalau kita mau hidup dengan rasa aman, secure. Kita mau buang rasa insecure itu. Pastikan hidup saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Percayalah apapun yang sudah Tuhan kasih kepada saudara dan saya. Semuanya terbaik untuk kita semua. Ya. Ubahlah rasa insecure kita dengan bersyukur, saudara. Kita baca ayat terakhir, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sebab tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari ubah insecure kita menghadapi tahun ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.